Salam pemirsa, pada bulan September 2024, perang antara Ukraina dan Rusia memasuki fase yang semakin intens, dengan kedua belah pihak melancarkan serangan balasan yang semakin hebat. Kota Kharkiv di perbatasan Ukraina kembali menjadi target serangan udara Rusia, mengakibatkan 7 orang terluka. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, terus mendesak agar Kiev diizinkan menggunakan rudal yang disuplai oleh Barat untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia dengan tujuan mengurangi ancaman serangan yang semakin meresahkan. Di sisi lain, Ukraina tidak tinggal diam. Sebagai bentuk balasan, negara ini melancarkan serangan drone ke Moskow pada 1 September 2024, menargetkan infrastruktur penting Rusia, termasuk kilang minyak dan pembangkit listrik. Serangan ini berhasil menghantam fasilitas kilang minyak, memicu ledakan besar dan kebakaran yang sulit dipadamkan. Selain itu, Ukraina juga melancarkan serangan artileri ke kota Belgorod yang terletak hanya 40 km dari perbatasan, merusak sekitar 22 bangunan dan lebih dari 20 kendaraan, serta melukai sedikitnya 11 orang termasuk 2 anak kecil. Kota Kharkiv, yang terletak di timur laut Ukraina, kembali mengalami serangan rudal dari Rusia pada 1 September 2024 sore hari. Setidaknya 10 rudal menghantam berbagai lokasi di kota ini, termasuk pusat perbelanjaan, menyebabkan setidaknya 47 orang terluka. Polisi setempat segera bergegas ke lokasi serangan untuk menyelamatkan warga yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Meskipun beberapa korban selamat hanya mengalami luka ringan, ancaman terhadap kehidupan warga Kharkiv semakin nyata dan menakutkan. Serangan ini merupakan yang terbaru dari rangkaian serangan yang menghantam Kharkiv. Pada 30 Agustus 2024, sebuah gedung apartemen dihantam rudal, mengakibatkan kebakaran besar dan banyak orang terjebak di dalamnya. Tim penyelamat bekerja tanpa lelah selama beberapa jam untuk memadamkan api dan menyelamatkan warga. Namun pada akhirnya, jenazah seorang wanita ditemukan di lantai atas gedung yang hancur tersebut. Insiden ini menyebabkan setidaknya 77 orang terluka, termasuk 18 anak-anak yang berusia antara 9 hingga 15 tahun. Lebih menyedihkan lagi, seorang gadis berusia 14 tahun tewas terkena rudal saat berada di taman bermain. Serangan-serangan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Kharkiv yang harus menghadapi ancaman kematian setiap saat. Kota Pokrovsk di wilayah Donetsk juga tidak luput dari serangan udara Rusia. Pasukan militer Ukraina dengan cepat merespon serangan ini dengan membantu warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di salah satu insiden, seorang nenek yang baru saja naik ke bus evakuasi bersama tim wawancara hampir saja menjadi korban ketika sebuah drone Rusia meledak di depan matanya, nyaris menghantam bus yang penuh dengan warga yang dievakuasi. Hidup dan mati hanya terpaut sekejap mata di tengah konflik yang semakin brutal ini. Meskipun berada di tengah-tengah perang yang berkepanjangan, pendidikan anak-anak tidak bisa diabaikan. Di Zaporizhia, yang terletak hanya 40 km dari garis depan, upacara pembukaan tahun ajaran baru tetap dilaksanakan pada 1 September 2024. Anak-anak hadir dengan mengenakan pakaian terbaik mereka dan membawa balon di tangan. Pemadam kebakaran telah menyiapkan tempat perlindungan bawah tanah di sekolah-sekolah, siap digunakan jika terjadi serangan udara. Namun dengan ruang kelas yang terbatas, anak-anak harus bergiliran datang ke sekolah sesuai dengan tingkatan kelas mereka. Meskipun para orang tua pasti merasa khawatir, interaksi sosial tetap penting bagi perkembangan anak-anak. Pemadam kebakaran menyatakan bahwa lebih dari 500 siswa telah mendaftar untuk mengikuti kelas, menjadikannya pendaftaran tertinggi sejak perang dimulai. Ini menunjukkan semangat dan keteguhan hati rakyat Ukraina untuk tetap melanjutkan kehidupan meskipun di bawah bayang-bayang konflik yang terus berlanjut. Di kota kecil Busha, dekat ibu kota Kiev, sekelompok wanita yang dijuluki sebagai penyihir Busha berperan penting dalam menjaga keamanan di malam hari. Tugas ini sangat melelahkan dan berisiko, tetapi mereka melakukannya dengan penuh dedikasi. Angelina, seorang wanita berusia 27 tahun, telah bergabung dengan kelompok ini selama 2 bulan. Di siang hari, ia bekerja di rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa tentara yang terluka, dan pada malam hari, ia berubah menjadi pemburu drone Rusia. Setiap kali berhasil menembak jatuh sebuah drone, ia merasa sangat puas. Seiring dengan berlanjutnya perang, rakyat Ukraina terus melakukan mobilisasi massal untuk menghadapi serangan yang bisa datang kapan saja. Penyihir Busha telah merekrut setidaknya 70 wanita dalam beberapa bulan terakhir, menjadikan mereka bagian penting dari pertahanan Ukraina melawan ancaman dari langit. Perang ini telah berlangsung selama dari 920 hari,
dan tidak ada tanda-tanda akan segera berakhir. Bagi rakyat Ukraina, ini adalah perang untuk bertahan hidup, dan setiap hari adalah perjuangan untuk menjaga harapan tetap hidup di tengah-tengah kengerian perang yang berkepanjangan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.